Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu Dr. Rizal Fahmi BMPD. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dengan NIM 2503020063 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika bermedia sosial sebagai warga negara digital. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari topik yang saya bahas pada presentasi kali ini. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, bahkan menyampaikan pendapat. Media sosial memang memberikan banyak manfaat karena membuat informasi lebih mudah dan cepat diakses. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial juga sering menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan konflik yang berasal dari media sosial. Banyak pengguna media sosial yang masih belum bijak dalam menggunakan kebebasan berpendapat. Karena itu, sebagai warga negara, kita perlu memahami pentingnya etika dalam bermedia sosial. Penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berpendapat, tapi juga harus disertai rasa tanggung jawab, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang etika bermedia sosial sebagai warga negara digital. Langsung aja ke pemaparan materi yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, media sosial digunakan hampir oleh semua kalangan masyarakat. Sekarang ini, media sosial sudah digunakan hampir oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Media sosial juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, banyak pengguna media sosial belum menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, penyebaran hoaks, cyberbullying, dan ujaran kebencian masih sering terjadi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial tanpa etika dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Kalau media sosial digunakan tanpa etika, hal tersebut bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, bahkan perpecahan di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan etika bermedia sosial dengan Pancasila, yakni sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana mengajarkan masyarakat untuk saling menghargai, menjaga sopan santun, dan tidak menghina orang lain di media sosial. Dalam menggunakan media sosial, tiap orang harus memiliki sikap yang baik serta menghormati pendapat pengguna lain. Nah, jadi di sila kedua ini tuh mengajarin kita untuk saling menghargai sesama manusia dan menjaga sopan santun, termasuk saat menggunakan media sosial. Jadi, kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang lain di media sosial. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Media sosial seharusnya digunakan untuk mempererat hubungan antara masyarakat, menghindari penyebaran provokasi, ujaran kebencian, dan informasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, jadi di sila ketiga ini mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, media sosial sebaiknya digunakan untuk menyebarkan hal positif dan menghindari provokasi maupun ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan etika bermedia sosial dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dalam pasal 28E ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan berpendapat. Dan yang kedua, kebebasan berpendapat harus digunakan secara tanggung jawab. Dan yang ketiga, penggunaan media sosial tidak boleh melanggar hak orang lain. Jadi, penggunaan media sosial juga tidak boleh melanggar hak orang lain serta menghina atau menyebarkan fitnah. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial harus tetap sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Karena penggunaan media sosial harus tetap sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
Pada slide berikut ini terdapat hak dan kewajiban warga negara dalam menggunakan media sosial. Hak warga negara yang pertama, bebas menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab di media sosial. Jadi, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab di media sosial. Nah, yang kedua, mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui media digital. Kita juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui media digital. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya itu ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara dalam menggunakan media sosial yang pertama yaitu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, menghormati pengguna lain serta menjaga sopan santun dalam berkomentar. Kita harus menghormati pengguna lain dan menjaga sopan santun saat berkomentar. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang dapat merugikan orang lain. Kita juga tidak boleh menyebarkan hoaks, ujaran kebencian maupun informasi yang merugikan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan etika bermedia sosial dengan pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam diajarkan bahwa setiap muslim harus menjaga ucapannya dan perilakunya, termasuk saat menggunakan media sosial. Islam melarang umatnya menyebarkan fitnah, kebencian, dan informasi yang dapat merugikan orang lain. Media sosial sebaiknya digunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat, seperti berbagi ilmu, edukasi, dan informasi yang baik. Sikap santun, jujur, dan bertanggung jawab juga harus diterapkan dalam bermedia sosial. Kalau dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, sebenarnya Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara berperilaku yang baik, termasuk saat menggunakan media sosial. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga ucapan, tidak menyebarkan fitnah, tidak menghina orang lain, dan tidak membuat konflik. Jadi, saat menggunakan media sosial, kita juga harus tetap menjaga sikap dan menggunakan media sosial untuk hal yang positif dan bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan etika bermedia sosial dengan moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai, dan tidak bersikap ekstrim terhadap perbedaan. Dalam media sosial sering ditemukan perbedaan pendapat maupun keyakinan, sehingga pengguna media sosial harus menghormati perbedaan tersebut dengan bijak. Sikap toleransi sangat penting diterapkan agar tidak terjadinya konflik maupun perpecahan di masyarakat. Nah, jadi etika bermedia sosial juga berkaitan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Karena di media sosial sering ada perbedaan pendapat maupun keyakinan, maka kita harus bisa menyikapinya dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi. Nah, dengan adanya sikap toleransi dan saling menghargai, media sosial bisa menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang. Pada slide ini dijelaskan pentingnya etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai orang lain. Teknologi mulai merambah sekolah dan rumah tangga. Dan yang kedua, menghargai karya digital dengan cara tidak menyalin, mengunduh, atau menyebarkan tanpa izin. Dan yang ketiga, bertanggung jawab saat membagikan konten, tidak menyebarkan hoaks ataupun konten yang merugikan orang lain. Dan yang keempat, menghormati privasi dengan tidak membuka atau membagikan data orang lain. Dan yang terakhir, berperilaku baik di media sosial seperti santun, tidak memprovokasi, atau mempermalukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa resiko akibat mengabaikan etika dan keamanan digital. Yang pertama, identitas dicuri. Data pribadi dapat digunakan untuk hal yang merugikan dan identitas seorang bisa dicuri. Dan yang kedua, akun diretas. Akun media sosial juga dapat diretas oleh orang lain tanpa izin. Yang ketiga, perundungan digital. Selain itu, komentar atau unggahan di media sosial dapat memicu perundangan digital. Dan yang keempat, reputasi tercemar. Jejak digital negatif juga dapat mempengaruhi reputasi dan masa depan seseorang. Dan yang terakhir, masalah hukum. Bahkan penggunaan media sosial yang melanggar aturan dapat menimbulkan masalah hukum. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa etika bermedia sosial sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital seperti sekarang. Media sosial memang memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi, mencari informasi, dan menyampaikan pendapat.
Namun, jika digunakan tanpa etika, media sosial juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan konflik di masyarakat. Karena itu, sebagai negara, kita tidak hanya memiliki hak untuk menggunakan media sosial, tapi juga memiliki kewajiban untuk menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, serta menghormati orang lain. Penggunaan media sosial juga harus sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pendidikan Agama Islam, dan moderasi beragama, agar terciptanya sikap toleransi, saling menghargai, serta menjaga persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Oleh karena itu, media sosial sebaiknya digunakan untuk hal yang positif, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Melalui pembahasan ini, saya merekomendasikan agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak, bertanggung jawab, dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Penggunaan media sosial juga sebaiknya lebih memahami pentingnya etika digital agar media sosial dapat digunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat. Alasan saya mengkaji topik ini karena saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Namun, masih banyak pengguna media sosial yang belum memahami pentingnya etika dalam bermedia sosial sehingga sering menimbulkan berbagai masalah seperti hoax, cyberbullying, dan konflik di masyarakat. Melalui pembahasan ini juga, saya berharap kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih menghargai orang lain saat berpendapat, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena pengguna media sosial yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan positif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.